Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih. Nah, di video kali ini mungkin kita cuman mau tanya-tanya cerita-cerita, mungkin dari cerita horor, pengalaman suka dukanya di gunung. Ini ada Bung Andi, ada si Uhud. Halo Uhud, si halo. WhatsApp. Ini ada Fajar juga. Kebetulan Fajar ini suka mendaki. Sekarang saya mau tanya dulu nih sama Bung Andi dulu. Siapa? Bung Andi. Oke. Bung Andi, jadi selama ini bergelut sering ke hutan, sering ke gunung, apa suka dukanya? Bisa Intinya pokoknya kalau kita sudah di alam itu segala apa yang bikin stres kita itu semuanya hilang. rasa penat yang ada di kota hilang kalau di gunung. Iya. Kemudian ini juga kan bisa bercanda gurau sama teman-teman. Iya, itu. Iya, Mantap. Ya itu yang perlu soalnya saya kalau di gunung itu Oke, kita saling terbuka gitu. saling terbuka. Ya, maksudnya teman-teman bisa saling curhat masalahnya, kita bisa membantunya dengan saran kayak begitu. Kan itu enaknya di gunung itu. Tapi kalau di gunung ada juga yang teman tidak terbuka. Masanya bilang, masih ada snackmu. Dia bilang, tidak ada. Sudah habis. Habis. Tapi enaknya di gunung itu orang-orang kalau di gunung kan enggak pegang gadget. Jadi otomatis kita bisa bicara sepuasnya kayak gitu Tanpa kan. dihalangi dengan gadget. Ya, itu betul sekali sih. itu. Itu salah satu dari keasikan kalau di gunung. Ya, betul. Komunikasinya lebih enak. Komunikasi antar personal, komunikasi antara kelompok, itu mantap sekali. Apalagi kalau ketemu sama pendaki-pendaki lain tuh, saling menyapa. Dan di gunung itu kita bisa melihat itu bagaimana teman kita sendiri, ada yang apakah dia egois, Iya. apakah dia saling Kepribadiannya membantu. Ya betul sekali, kita bisa melihat kepribadiannya, bagaimana dia bisa membantu kita di saat gunung, kita Oke. capek kah atau Apakah dia royal? ya itu. Jadi ini Jar, kan tadi kamu sempat singgung masalah Horor. ini egois. Tapi Ya. pernah tidak teman yang sama-sama mendaki itu ini apa sikapnya tidak terbuka, selalu diam, tapi enggak tahu nih dia diam kenapa. Nah, seperti itu. Tapi saya selama mendaki teman-teman saya asik Asik. bicara terus gitu sepanjang jalan. Justru saat mendaki itu saya sukanya itu bukan di puncaknya, Bukan di puncak. tapi perjalanannya itu. Perjalanannya. Ya, perjalanan itu. Prosesnya. Ya, saya lebih suka perjalanannya itu daripada puncaknya, karena pada dasarnya puncak itu hanya sebagai bonus. Sebagai bonus. Iya, bonus. Jadi kalau misalnya kita mendaki, puncak itu bonus, tapi yang paling enaknya itu di saat perjalanannya itu kita bisa saling ngomong, bercerita, bercengkrama, bisa memberikan saran kepada teman yang lagi ada masalah kayak gitu kan. Tapi ada juga sih orang memprioritaskan itu puncak, pokoknya nomor 1 lah. Dia kalau masalah perjalanannya itu di nomor 2 kan. Nah, itu banyak kejadian kayak gitu. Misalnya ada pendaki yang sampai temennya hipo, dia Iya. malah ke puncak. Oh, sampai maksa gitu. Iya, berarti itu kan kita bisa melihat itu bagaimana egoisme teman di situ. Maksudnya kepribadian teman situ. Apakah dia benar-benar egonya didepankan untuk ke puncak atau menolong temannya yang hipo gitu kan? Iya. Ya, jadi di situ kita bisa lihat teman apakah dia benar-benar bisa menjadi teman yang baik atau malah egonya yang dituruti. Oke, mantap. Kayak gitu kan? Jadi kalau dari Uhud pernah tidak mendaki gini aja deh, kan kita pernah mendaki di Gunung Galan nih. Kamu yang paling muda. Pernah rasa ini kah? Rasa jengkel atau karena keseringan disuruh-suruh ataupun dimarah-marah? Pernah tidak? Sering. Pertama, buat yang nonton ini perhatikan. Perhatikan Uhud sudah mau dia Apa-apa. keluarkan keluh kesahnya. Apa-apa pasti yang paling mudah. Iya. Seperti disuruh ini ambil air lah. Tapi Contohnya saya keluarkan dalam bahasa Bugis ya. oke. Iko nama lo apa? Iko malolo. Tapi kalau menurut saya Hud, mungkin seperti itu sudah. Yang muda itu mungkin dia lebih, tidak mungkin yang lebih umur di atas yang disuruh. Betul. Tapi Apa sih? tapi Jadi kau ini pasrah sudah ini disuruh ini. Ya. Kondisinya sudah begitu. tapi tidak dibawa baper kan? Tidak. Nah, oke, sekarang kita mau Pengalaman pengalaman horor nih. Kita ke Fajar dulu. Jar, oke, mungkin bisa ceritakan satu pengalaman horor di salah satu tempat kamu ini mendaki. Gunung apa yang pernah ada cerita horornya? Pernah satu kali di Gunung Merapi. Gunung Merapi. Pernah kan dengan Gunung Merapi?
Merapi Jogja yang sering meletus itu. Oke. Ya kan saya pernah daki. Pada waktu itu di Gunung Merapi itu kan terkenal dengan tempat campnya itu namanya Pasar Bubra. Pasar Bubra itu artinya pasar setan. Itu di situ itu tempat camp terakhir buat pendaki di Pasar Bubra itu. Oke. Artinya pasar setan. Ah. Tapi di situ tidak ada orang sebenarnya. Iya, ada suara-suara kebisingan gitu. Tidak ada juga. Tidak ada juga. Cuman pada saat saya merasa aneh, pada waktu itu kita lagi jalan, kita kan jalan dari jam 2 Oke. sampai di Pasar Bubra itu sekitar jam 9 malam. Pada saat antara Pasar Bubra sama Pos 3, Iya. itu kan malam sudah kan, malam maghrib sudah kan. Temen saya cewek itu lagi bersandar di batu, Bersandar di batu. bersandar di batu. Ceritanya kecapean nih atau Nggak, lagi istirahat? Lagi istirahat, Lagi istirahat, bersandar di oke. batu. Terakhir kita sender batu itu ternyata ada batu nisan. Batu nisan. Batu nisan orang yang telah meninggal. Oke. Biasanya di gunung-gunung itu ada sebagai penghormatan yang orang yang hilang. Oke. Ya, kita kan kaget nih, aduh ada batu nisan. Heeh. Otomatis. Cuman hal aneh yang saya alami itu pada saat turun. Pada saat turun pada waktu itu, saya kan turun kan agak bukannya sombong, agak laju lah, Iya. agak laju daripada teman-teman saya yang lain ya kan. Pada saat turun antara pos 2 sama pos 3 itu ada jalannya kayak saluran air gitu, kayak begini. Nah. Pada waktu itu siang hari sekitar jam 11 atau jam 12 siang itu ada yang lewat. Saya lihat langsung itu ada yang lewat warna hitam. Cepet lewatnya. Sekilas. Begini. Lewat gitu. Saya pikir oh anu ini makhluk ini. Iya. Jadi saya tidak gubris aja gitu, saya biarkan aja. Cuma saya berpikir positif aja. Karena Tapi teman-teman yang lain tidak tahu. jauh teman saya, ada yang sudah di bawah, ada yang masih di atas. Saya kan di tengah-tengah pada waktu itu. Oke. Cuma saya berpikir positif saja. Karena pada dasarnya kalau di alam kita harus tetap berpikir positif. Kalau kita berpikir negatif bisa jadi kita capek atau kita bisa berhalu, apalagi halu itu. Iya. Kalau kita halu, kita bisa kesasar, itu kunci. Kita harus positif mental, punya positif Iya, mental. itu yang terpenting. Kalau kita PMA, positif positif mental. mental attitude. ya, kalau kita halu itu bahaya sekali itu. Udah bisa jadi kecapean, dehidrasi apalagi. Kalau udah dehidrasi, kepala kita pusing sampai pingsan pun bisa. Itu bahayanya itu. Makanya kita harus positif thinking terus di alam, meskipun ada makhluk yang lain kah atau agak segala macam kayak gitu kan. Karena pada intinya kan kita di alam bertamu. Nah, otomatis bagaimana caranya kita, misalnya kita ke rumah orang, bagaimana tata krama kita ke rumah orang tersebut. Betul. Iya. Menghormati, Iya. menghargai. Intinya bagaimana cara kita bertamu dengan baik itu. Iya. Entah itu di alam kah atau di pantai segala macam ataupun di laut. Intinya kita bagaimana caranya kita sopan dengan baik di rumahnya orang. Yaitu. Dari Bang Andi ada cerita horornya? Ada. Tidak pernah. Di waktu mana nih? Pernah sekali waktu masih sekolah dulu kan, waktu masih masa-masa ikut Cipala dulu. Mungkin Bang Hasan pernah ikut waktu ada Kalau kegiatan. Cipala kita ini sama-sama. Iya, sering sama-sama kan. Oke. Kita waktu pergi di ada camping di Labengga. Oh ya, saya Tahu tahu Labengga itu kan? desa Desa gunung terpencil lah. lah, terpencil. Desa terpencil. Tapi kalau sekarang jalannya sudah Sudah bagus, sudah bagus, aspal. Sudah ada listrik kan di sana? Sudah. Tapi kebanyakan juga pakai ini apa namanya? Tenaga surya. Ya, lanjut Bang Andi. Jadi ceritanya gini. Ini kan kita kan melakukan perjalanan itu sore hari sekitar jam 3 kita mulai start dari sekolah di Singa kan. Jalan kaki itu Jalan berarti. kaki dari Singa start sampai ke Anggolang. Ya kan masuk ke sana di lewati gunung sana, potong jalan kan di gunung. Iya. Ya kan. Nah, kita di situ kita ini kan belum ada rencana mau planning pasang tenda di mana, belum ada. Iya. Belum ada planning sama sekali mau pasang tenda di mana, belum ada. Sebelumnya juga belum ada survei. juga, iya, Iya. belum ada survei juga sama sekali. Oke, lanjut. Nah, ini sudah maghrib, kita masih jalan terus. Pernah kita masuk di di putaran kincir air itu, pernah enggak masuk, masih ingat? Iya. Ada kan di situ. Nah, Itu kita oke, lanjut ceritanya Bang Andi. jadi gini, ada satu kejadian. Ini kejadian cerita dari dari pembina juga kan, dari Kak Anas. Iya. Pada saat perjalanan rombongan itu kan, kita kan jalannya lurus kan barengan. Saya di depan, pembina otomatis di belakang, paling belakang. Nah, saat perjalanan itu katanya Pak Anas ya, dia melihat saya di belakang. Padahal Ini sudah jam-jam sudah maghrib ya, Jam-jam 6. sekitar jam 6 lah. Ya, saya ingat. Karena kita itu kan jam masih masih keliling juga, kita cari camp di mana, lokasi camp di mana, enggak ada. Nah, kejadiannya itu
Pak Anas lihat saya di belakang, Padahal paling belakang jalan, padahal saya ada di depan, posisi saya di depan. Nah, dia teriak-teriak bilang, "Ande, Ande!" Dia teriak-teriak terus kan, panggil Ande, Ande. Nah, salah satu teman yang ada di depannya Pak Anas bilang bahwa saya itu ada di depan. Dia bilang, "Pak, Kak Andi ada di depan." Bilang gitu. jadi pada waktu itu apa yang dilakukan Pak Anas itu? Saya tidak tahu karena posisi saya kan di depan. Heeh. Saya tidak tahu posisinya gimana, sedangkan dia cerita itu nanti pada saat kita sudah dapat lokasi camp di mana. Nah, pas kita karena kita sudah bolak-balik ke sana kemari, takutnya kesasar juga, apalagi ini kan sudah malam. Iya, iya, iya. Jadi kita putuskan itu pasang camp di musola. Iya, dekat musola. Ya, betul. dekat musola kan, masjid situ. Musola mana ini? Di Salabengga. Salabengga. Di Salabengga. Kita cari aman aja. Sebenarnya kalau jalan malam itu kan kurang aman. Justru yang tidak paling aman itu jalan di waktu perantara ini siang dengan Iya, malam. siang Maghrib sama kan? maghrib. Tapi Itu saya sangat berisiko sekali ya. Kalau jalan Heeh. antara Iya, iya. jam 5 atau masuk maghrib itu sangat berisiko sekali kalau mau jalan. Emang Oke, lanjut ya. Jadi posisi kita sekarang sudah sampai di lokasi camp. Di sana sudah kita pasang tenda. Nah, di situ saya punya kejadian lagi satu. ya. Dan kejadian ini baru sebagian orang yang saya ceritakan. Berarti khusus ini. Eksklusif Enggak berarti juga, ini, tapi guys. ya, Tonton nih, bolehlah. guys, eksklusif. Berarti baru di video ini, di publish ini. Ya, baru video ini. Tapi beberapa Jadi, teman buat akrab kalian saya nonton sudah sampai saya ceritakan habis. juga kan. Eksklusif ini, guys. Jadi gini, kita sudah selesai pasang tenda kan. Oke. Karena tidak ada kegiatan juga, jadi teman-teman semua istirahat, khususnya perempuan sudah masuk semua di tenda. Tapi untuk laki-lakinya itu paling cuma cerita-cerita doang, cerita-cerita apa yang dibahas. Berarti pada ada perempuan malam juga ya? Ya kan? Ada Banyak perempuan, banyak. Ini yang di bawah ini sekitar berapa? 2 kelas? Dua kelas yang dibawa, Dua iya kelas. 2 kelas. Nah, sudah malam hari ya, kita sudah pasang camp, malam hari sudah kita cerita-cerita, ngobrol-ngobrol santai sama kakak pembina kita juga. Sekitar pukul jam 12 lewat lah. Semua putrinya sudah tidur. Yang ngobrol di situ paling cuma beberapa orang, ada juga yang sudah tidur di musola. Karena kita kan pasang tendanya di halaman musola ya, Iya. di halaman sampingnya. musola sampingnya. Kita pasang tenda di situ. Bukan dalam musolanya. Bukan di musola ya, bukan di musola. Karena kita pikir aman jual lokasinya Ada di situ kan. konspirasi nanti. Oke. Nah, sekitar pukul jam 1 itu perasaan saya tidak enak. Betul, terus terang. Jam 1 malam. Jam 1 malam. Hmm. Ini kakak pembina masih cerita, masih bahas masalah-masalah anu lah, apalah, masalah keagamaan lah, apa kan? Iya. Masih bahas masalah itu. Ini seputar pendidikan. Nah, tunggu merokok dulu saya. Oke. Soalnya mulai anu saya mulai merinding ini. Padahal nah, terus Jam 1 malam ini perasaan saya tidak enak. Kenapa? Saya sering keliling-keliling ke sana kan, ke sekitaran masjid, Iya, iya. keliling. Nah, kenapa perasaan saya tidak enak ini? ya. Tidak sadar. Di tenda putri, Ya. tenda Ada putri ya, laki-laki. bukan laki-laki, tapi di tenda putri. Ini otak. Ini serius bro, ini serius. Oke. Ini serius ya. Iya, iya, iya. Di tenda putri Hmm. ada saya lihat di situ. Sosoknya gimana nih ciri-cirinya? Mungkin bisa digambarkan Di sosoknya di bagaimana? dalam tenda atau kita di sebut mana? dulu Bukan nih di dalam ciri-ciri. tenda, tapi di belakang tenda. Oh, Saya lihat ada di situ berdiri. Terus terang aja, saya lihat ada di situ berdiri. Nah, Terus bagaimana? merinding saya. Bagaimana sosok? Oke. Merinding saya, tidak bohong saya. bagaimana? Sebutkan aja ciri-cirinya. Ciri-cirinya. Putih, Oke. rambut panjang, Oke. Ya. Mukanya enggak kelihatan. mukanya berantakan. Boleh berhenti untuk menceritakan ciri-cirinya sudah. Ya, karena kita di tengah hutan ini. Sudah nih, sudah. Kayaknya sudah kok boleh. Mungkin kita bisa lanjut tema lain. Enggak, merinding sudah saya bos terus Iya, terang. iya. Mungkin bisa Lena sudah pengalaman tersantuk. terburuk juga tuh. Sekarang jam berapa? Yo, mungkin pengalaman terburuk. Nah, tunggu dulu. Sekarang 4:30. Pengalaman terburuk di Karena gunung. penasaran, mulai dari saya. ya dah. Karena penasaran, saya foto dia. Saya foto, Skidi papap. saya foto. Mungkin dia bisa diajak selfie. Lihat saya. Terus Enggak ada. Langsung lari saya di musola. tapi sempat dapat tuh. Dapat fotonya, saya lihat fotonya. Guys, ini mandi Terus ceritanya terang lagi saya lihat sambil fotonya, jujur, saya lihat gemeteran fotonya. mandinya ceritanya. Saya zoom. Sudah langsung hapus fotonya. Saya tidak berani kasih lihat anak-anak karena saya takut mengganggu kenyamanan yang lain. Iya, iya, betul, betul, betul. Itu bisa jadi doktrin Oh, untuk berarti mereka untuk ini. Terus terang yang ketakutan. merinding saya cerita ini Cukup merinding. lama di situ ya berdiri di situ. Ini Enggak juga, enggak lama juga. yang saya tanya nih, pas kamu lihat tuh ada sosok di belakang tenda, kamu itu ngapain? Saya cuma lihat sebentar. Masuk Iya, tenda? maksudnya perasaan juga saya kan
takut juga mau ngapain. Tapi Mau lari juga. rasa Bandi Nggak ini, mungkin juga saya kan anu, teriak, apa "Ih, namanya? ada itu." Nggak mungkin saya teriak, ada tunjuk sambil itu, ngomong itu ada itu. Nggak mungkin kan saya mengganggu anak-anak sudah tidur, Tapi- putrinya sudah Tapi tidur. kadang sih biasa begitu jadi ini kan? spontan. Ya. Iya. Ya. Karena kita kan sudah ada memang dilatih memang khususkan Iya, kalau sudah. kita melihat sesuatu itu jangan dulu diceritakan. Sudah ada Nah, bekal nih. Ada bekal sudah. Jadi kalau kita melihat sesuatu di alam itu jangan dulu diceritakan di situ, tapi ceritakan pada saat kita sudah sampai di rumah. Boleh diceritakan. Tapi terus terang aja, Bos. Sudah. Sampai gemetar kok cerita ini. Iya. Ya guys, Mbak Andi ini cerita sampai gini. Kalau Fajar masih ada cerita horor yang ini Bang Andi. Jadi pas lihat ini sosok itu apakah itu jadi hambatan untuk hambatan bagi kamu untuk ke gunung lagi, ke hutan? Pas lihat sosok itu. Tentu tidak ya. Itu bukan menjadi sebuah alasan untuk tidak mendaki. Karena kalau kita punya hobi, pasti kita akan geluti terus hobi kita itu. Oke, mantap. Mungkin Uhud ada pengalaman horornya juga yang mau dicerita. Waktu ke ini Uhud, ke Gunung Galang. Pasti ada horornya karena saya mengalami juga. Ada sih, cuman saya bingung ini halusinasi atau bagaimana tuh. Iya. Kan di Gunung Galang itu ada rak-rak tempat masak itu. Iya, yang Seperti dapur. yang terbuat dari kayu. Ya, terbuat dari kayu. Itu yang bikin siapa? Nah, jam Ya, lanjut tuh. kan teman-teman suruh saya masak nasi. Ya. Iya. Sudah itu tepatnya jam 6 maghrib lah. Pada saat itu saya masak nasi, terus di telinga saya itu mendengar sesuatu di samping saya, seperti ada orang berkerumunan, orang lewat gitu. Itu di jam 6 kan? Jam 6 tapi Jam 6 maghrib. sore, Maghrib. maghrib. Oh, Iya. Bingung dah, saya tetap positif. Hmm. Berpikir positif karena siapa tahu lah halusinasi saya atau bagaimana. Tapi ini saya lihat waktunya, ini jam 6, ini waktunya memang toh. Iya. Lanjutlah bodo amat pada saat itu. Nanti dibawa di kebun cengkeh saya cerita dan teman-teman pada nggak percaya teman-teman. Tapi begini, mungkin bisa diceritakan itu Gunung Galang itu apa, di mana Oh, ya. tempatnya? Ini Gunung Galang, salah satu gunung yang terletak di Kabupaten Toli-Toli. Tingginya itu sekitaran 2254 2.254 254. 54 meter di atas permukaan laut. Ya. Ya. Nah, Gunung Galang ini terkenal sekali dengan Hutan lumut. diistilahkan sebagai Istana Lumut. Nah, Berarti Gunung Galang ini belum terlalu diekspos. dari pendaki-pendaki lain dari luar, misalnya dari Makassar, dari Manado, dari Palu, itu udah pada masuk ke sana. Oh, berarti itu sekitaran Pulau Sulawesi aja yang masuk di situ. Iya, Ya kan? Sulawesi. Nah, buat teman-teman yang ada di luar Pulau Sulawesi, bolehlah jalan-jalan ke Gunung Galang, ya kan? Betul. Nggak, mungkin bisa diceritakan kayak durasi perjalanannya, ada berapa pos. Sebenarnya nggak bisa ditentukan. Nah, Nggak, Oke, mungkin dari pengalaman Oke teman-teman, jadi saya gambarkan sedikit gambaran Ya. umumnya dari Gunung Galang itu. Misalnya kalau dari jarak tempuh itu ada salah satu desa namanya Desa Teluk Bone. Di situ awal kita start mungkin ya nanjak dari situ Gunung Teluk Bone sampai ke pos 1 itu mungkin sekitaran hanya butuh waktu 45 menit, tidak mungkin saya sampai pos 1. Nah, tapi di pos 1 itu situ tidak ada yang ini ngecamp di situ. Kita jalan lagi ke atas sampai dapat itu kebun, namanya pemiliknya itu Demat Temu. Demat Temu di situ agak landai, agak rata. Nah, di situ tuh. Ya, Kita terima sering- kasih untuk Demat bagus. Temu. Di situ tuh sering ngecamp. Terima kasih untuk Demat Temu. Saya suka Demat Temu. Intinya perjalanan saya selama ke Gunung Galang itu 3 hari 2 malam, guys. Itu. Saya tidak bisa ceritakan Berapa? 3 hari 2 malam. Berarti dengan ketinggian 2200 perjalanan, 3 hari 2 malam. berarti treknya panjang berarti. Ini kalau masalah bicara trek, mungkin treknya yang susah sampai Iya, kita iya, harus merayap, Iya, iya, iya. lewati pohon. Ya, 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 ya. Nah, itu yang bikin susah. Kalau masalah ketinggian sih tidak terlalu tinggi karena hanya 2000-an. Tapi begini, dari pernyataan Bung
Hasanu tadi, saya bisa simpulkan kalau gunung itu tidak bisa diukur dari ketinggiannya. Iya betul. Iya, soalnya ada Gunung Prau ya, kita kembali ke Gunung Prau. Iya, ya. Itu ketinggiannya itu cuma 2.500-an mdpl, saya lupa berapa detailnya. Cuman kalau kita naik ke Gunung Prau dari base campnya sampai puncaknya atau tempat campnya itu sekitar paling lama 3 jam. 3 jam. 3 jam dengan ketinggian 2.500 mdpl, lebih tinggi daripada Gunung Galang tadi. Itu mendakinya dari ketinggian berapa tadi? Nah itu makanya saya bilang tadi, gunung itu tidak boleh diukur dari ketinggiannya, mungkin dari treknya, dari kapan dia mulai berjalan, yaitu waktu saya mendaki di Gunung Sindoro itu ketinggiannya sekitar 3.143 mdpl. Wesh. 3.000, yang 3.000 itu kalau saya totalkan semua sekitar 10 jam. 10 jam. 10 jam. Sudah bisa capai ke puncak. Ya, sampai puncak itu. Enteng berarti? Lumayan enteng. Jadi menurut saya gunung itu tidak bisa diukur dari ketinggiannya, tapi mungkin dari dia kapan mulai berjalan, apakah treknya terjang atau susah gitu kan, ataukah dia panjang. Iya. Jadi gitu. Apa motivasimu naik gunung? Terus naik gunung, Mendaki? saya merasa muak dengan Apa drama yang ada di kota? drama di kota. Drama seperti apa, Bos? Drama yang tentang kejenuhan, Kejenuhan. keteraturan yang cukup padat, Oke, terus dan saya ingin kesunyian yang tenang. kalau kita mau bicara masalah kesunyian kan di gunung juga rame, Bosku. Apalagi kalau di gunung-gunung di Pulau Jawa itu terkenal sekali dengan pendakinya. Sampai-sampai dibatasi. Kata salah satu toko yang saya idam-idamkan atau saya idolakan, Rocky Gerung, dia kan pendaki juga kan. Oke, Rocky Gerung, mantap. Fansku itu. Rocky Gerung kan, dia kan salah satu pendaki. Oke. Kata Bang Rocky itu, di gunung itu atau di alam semua klimaks ada. Klimaks. Semua klimaks. Klimaks seperti apa? Klimaks itu nikmat yang ada. Oke. Bisa nikmat tenang, nikmat hidup, nikmat mencengkrama. Semua klimaks ada di situ, kata Bang Rocky. Jadi ini kendala kalau mendaki. Oke, kita in dulu. Misalnya kalau kamu ke gunung mendaki bawa, misalnya nih mendaki 4 orang, cewek 2, laki 2, gimana? Apakah jadi beban atau bagaimana itu? Atau semangat? Biasanya kalau model kayak gitu, kita justru yang melindungi cewek. Cewek. Ya, saya pernah mendaki 5 cewek, 2 cowok. Aduh, ketahuan lagi kau, Jar. Ceritanya itu di Gunung Prau, Gunung Wonosobo. Prau. Gunung Prau itu terkenal dengan sunrise terindah di Indonesia. Oke. Kalau pernah lihat logo Aqua, itu Gunung Prau, itu logo Aqua. Oh, logo Aqua dari itu gambar. Iya, Gunung Mantap, Prau. mantap. Nah, itu kan Saya baru tahu itu, Jar. itu kan logo Aqua itu what's up, kan guys? gambar yang dilihat dari Gunung Prau, sunrise-nya itu. Makanya dia terkenal dengan sunrise terindah di Indonesia. Oke. Nah, lanjut ceritanya, waktu itu saya mendaki maghrib, dari maghrib sampai isya Ya. malam. Pada waktu itu saya yang paling belakang, saya sebagai penjaga lah. Oke. Berarti kamu yang lindungi ini, saya yang Iya. perempuan. Oke. Terus teman saya yang satu, kan kami berdua cowok, teman saya yang satu di paling depan, jadi leader, dia yang penunjuk jalan. Oke. Nah, pada waktu itu cukup gelap karena malam begitu. Berarti startnya Setelah maghrib, setelah maghrib, jalan malam. jalan malam. Cuman salah satu kendala mendaki malam itu kita saling berebutan napas sama tumbuhan, karena tumbuhan itu kan kalau malam dia bernapas juga. Oke. Kayak gitu. Oke. Jadi ini peralatan yang paling inti harus ada kalau ke SB. SB. Kalau kau? Iya. SB. Karena SB itu di Jawa itu dingin sekali. Pernah saya mendaki Gunung Sindoro itu kedua kalinya, itu sampai beku. Ada esnya. Sampai ada esnya. Sampai ada esnya. Enggak minus itu? Kayaknya minus itu. Minus. Ya. Oke, sudah nih. Sudah. Oke, teman-teman, ini durasinya sudah agak panjang, sampai berapa tuh? 20 menit lebih. Pengalaman Oke. terburuk lagi, Ya Mang. mungkin teman-teman, terima kasih teman-teman. Terima kasih ini sudah dengarkan pengalaman horor kami dari Bung Andi, dari si Suhud, dari si Bang Fajar. Oke, terima kasih sudah menonton video kami. Thank you.